puji Tuhan. Semua sudah di dalam lindungan Tuhan dan di dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Amin. Ya, sudah siap, ready untuk ikut sekolah minggu hari ini? Ready ya? Sudah mandi? Sudah makan? Oke, kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kasih dan kebaikannya dalam hidup kita. Walaupun sampai saat ini kita masih harus menjalani ibadah online, tapi kita mau tetap semangat. Oke? Kita mau bersyukur karena Tuhan Yesus itu baik. Dan kita mau mengasihi Tuhan lebih dalam, dan lebih dalam lagi, ya. Dan kita mau mengenal Tuhan Yesus. Yuk kita mau nyanyi sama-sama satu lagu, I Love You Jesus. Bapa di surga, terima kasih Engkau sudah menjaga, memelihara kami sepanjang malam sehingga kami dapat tidur yang nyenyak dan di dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh bangun untuk menjalani hari baru yang Tuhan Yesus berikan. Bahkan kami dapat memulai hari kami dengan mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin memuji Tuhan, kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus tolong kami supaya kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu ini dengan baik, dengan tertib, dan dapat diberkati ya Tuhan melalui firman-Mu dan melalui puji-pujian. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, berkatilah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita untuk memberikan persembahan ya. Nah, kita mau tetap berikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah memberkati kita, memberkati papa mama di sepanjang kehidupan kita. Jadi kita mau tetap memberikan persembahan, persiapkan persembahan bisa diberikan lewat transfer ke rekening gereja bersama dengan persembahan papa mama, bisa lewat QRIS ataupun datang langsung ya ke gereja untuk diberikan di kotak persembahan. Oke, kita akan persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan, juga mempersiapkan hati kita nanti untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu ya, Alkitab Buku Terindah. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, secinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang
Alkitab adalah buku yang terindah bagi kita. Mari kita setiap hari baca Alkitab firman Tuhan dalam hidup kita. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, secinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Buku terindah, cerita dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Karya Tuhan Yesus yang mulia. Oke, sekarang kita berdoa ya. Kita bersyukur untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan dan kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan berkatilah persembahan kami, sehingga persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan pakai ya Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Berkati papa mama kami, supaya mereka juga diberkati pekerjaannya, kesehatannya, sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga kami, dan juga boleh lagi semakin setia untuk memberikan persembahan bagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan, berikan kami hikmat, kesiapan hati untuk mendengarkan firman Tuhan, dan kami mau melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, hari ini Lause mau cerita. Ya, sudah siap ya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, adik-adik, Lause mau cerita tentang 2 ekor burung. Jadi satu kali ada 2 ekor burung. Mereka itu sedang merencanakan mau bangun sarang. Nah, burung pertama dia seperti burung-burung yang lainnya, dia mau merencanakan membuat sarang yang bagus dari ranting-ranting pohon, ya. Jadi dia mengambil ranting-ranting pohon, setiap hari dia kerja keras, ambil ranting-ranting pohon dari satu pohon ke pohon yang lain, lalu pelan-pelan dia bentuk sarangnya dengan bagus, dengan kokoh. Namun ada burung yang kedua, dia merencanakan sesuatu yang lain. Aku mau buat sarang dari yang lain lah, dari bahan yang lain. Aku mau buat sarang yang cantik gitu kan. Lalu dia lihat ada apa itu ya di tanah. Oh, rupanya ada kertas warna-warni. Jadi dia ngambil kertas warna-warni itu. Dia pikir aku mau buat sarang yang cantik. Jadi dia ambilnya kertas warna-warni, lalu dia bentuk menjadi sarang. Cantik loh sarangnya. Tapi apa yang terjadi ketika hujan turun? Jadi ketika sarang mereka sudah selesai, hujan turun. Apa yang terjadi coba? Tahu nggak apa? Iya benar. Jadi sarang yang dari ranting pohon itu kokoh, dia tidak rusak, dia tetap bisa melindungi si burung. Si burung juga bisa aman, nyaman berteduh di sana, bahkan dia bertelur di sana. Tetapi burung yang tadi membangun sarangnya dari kertas yang cantik-cantik tadi, kertas kalau kena air apa yang terjadi? Ya, rupanya kertasnya itu jadi hancur. Jadi akhirnya rusak semua sarangnya, runtuh. Dan akhirnya dia pun tidak bisa berteduh di sarang itu, dan bahkan telur-telurnya yang tadi yang dia sudah telurkan jatuh semua dan pecah. Wah, kok bisa begitu ya? Iya, itu karena dasar yang dibentuk dari 2 sarang ini berbeda. Satu dasarnya kuat, satu dasarnya tidak kuat. Demikian juga ada kisah di dalam firman Tuhan ketika Yesus berkumpul bersama-sama dengan para muridnya. Dan orang-orang banyak di situ mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus menceritakan tentang perumpamaan 2 buah dasar, gitu ya. Jadi Tuhan Yesus cerita ada 2 orang mau bangun rumah. Nah, orang yang pertama dia bangun rumah di atas di atas batu, di atas batu.
batu karang yang kokoh. Lalu dia bangun, kerja keras dia bangun. Harus membuat fondasinya juga. Tapi ada orang yang kedua, dia bangun rumahnya di atas pasir. Dia mau gampangnya aja, sebentar aja siap. Tapi dia tidak punya dasar yang kokoh di atas pasir itu. Nah, sama-sama lalu tinggal di dalam rumah itu. Namun apa yang terjadi ketika hujan badai datang? Angin melanda dan rumah itu pun angin, ada air, banjir. Apa yang terjadi pada rumah yang pertama? Apakah roboh? Wah, ternyata tidak roboh ya. Rumahnya itu tetap teguh berdiri. Rumahnya itu tetap bisa melindungi dia, membuat dia tempat berlindung. Tidak terjadi apa-apa pada rumahnya. Namun, apa yang terjadi pada rumah yang kedua? Ketika kena hujan, kena air, angin, rumah itu yang ada di atas pasir roboh, terbawa sama banjir karena tidak punya dasar yang teguh. Nah, kok bisa begitu ya? Nah, Tuhan mau mengajarkan apa? Sebagai orang percaya, kita harus punya dasar yang teguh, dasar iman yang teguh di dalam kehidupan kita. Apa itu? Kalau kita sebagai anak Tuhan, dasar iman kita yang teguh adalah firman Tuhan, ya. Karena firman Tuhan berkata, setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan, dia adalah orang yang bijak. Sudah dengar firman Tuhan dan melakukannya, dia adalah orang yang bijaksana. Lalu dia punya dasar iman yang teguh. Ketika nanti ada masalah, ya ada dosa yang menggoda, dia kuat karena dia tahu dia harus melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan Yesus bilang, ini gak baik, ini dosa, dia tidak mau lakukan. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang, ini baik, ini yang harus kamu lakukan, dia mau lakukan. Tapi kalau orang yang bodoh, itu dibilang adalah orang yang mendengarkan tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Hanya mendengarkan saja lalu melupakannya. Dia tidak mau taat melakukan firman Tuhan. Tahu kalau misalnya bohong itu dosa, tapi dia tetap berbohong. Tahu kalau mencuri itu dosa, tapi dia tetap mencuri. Nah, itu adalah orang yang bodoh, yang tidak punya dasar yang kuat, yang hanya menjadi pendengar tapi bukan pelaku firman Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar. Ini masih bulan reformasi, yang mengingatkan kita bahwa Alkitab adalah dasar kita yang teguh. Alkitab adalah firman Tuhan. Kalau dalam bahasa Latinnya itu sola scriptura. Nah, dengar? Nah, sola scriptura adalah hanya Alkitab, ya, hanya firman Tuhan. Firman Tuhan adalah berisi perkataan Tuhan Yesus. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan firman itu adalah Allah, ya. Pada mulanya itu firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi apa yang ada di dalam Alkitab itu adalah perkataan Tuhan yang harus kita turuti, kita taati di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, ada di dalam Alkitab, ya, di dalam Mazmur yang mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi kita kan orang-orang muda ya, anak-anak Tuhan ya. Dari kecil kita mau mempertahankan hidup kita bersih, tidak melakukan dosa dengan sesuai dengan firman Tuhan. Gitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan mungkin setiap hari kita dengar di sekolah melalui meditasi, atau saat teduh, atau melalui sekolah minggu, ya, setiap minggu, atau dari papa mama, dari teman-teman semuanya, kita dengarkan firman Tuhan yang baik dan kita lakukanlah di dalam kehidupan kita. Jangan masuk kanan keluar kanan ya, itu namanya tidak masuk ke dalam hati, hanya sekedar dengar lalu melupakannya. Tuhan mau kita melakukan firman Tuhan dan bahkan membaca firman Tuhan setiap hari supaya kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Mau? Nah, kalau Lausa tanya, tahu nggak ada berapa kitab di dalam Alkitab? Perjanjian Lama ada berapa kitab? Betul, ada berapa? Iya, ada 39 kitab. Ya, lalu di Perjanjian Baru ada berapa kitab? Siapa yang bisa jawab? Oh iya betul, ada 27 kitab. Tahu nggak apa saja itu isi kitabnya?
Yuk kita sama-sama lihat satu lagu yang berisi kitab-kitab di dalam Alkitab. Ya, kita dengarkan sama-sama sambil diingat dan disimpan di dalam hati dan pikiran kita. Kejadian Keluaran Imamat, Bilangan Ulangan, Yosua Hakim Rut 2 Samuel, 2 Raja-Raja, 2 Tawarik Ezra Nehemia, Ester Ayub Mazmur, Amsal Pengkhotbah, Kidung Agung Yesaya, Yeremia Ratapan, Yehezkiel Daniel, Hosea Yoel, Amos Obadya Yunus, Mika Nahum Habakuk, Zebanya Hagai, Zakaria Malyakim, Kitab Perjanjian Lama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Kejadian Keluaran Imamat, Bilangan Ulangan, Yosua Hakim Rut 2 Samuel, 2 Raja-Raja, 2 Tawarik Ezra Nehemia, Ester Ayub Mazmur, Amsal Pengkhotbah, Kidung Agung Yesaya, Yeremia Ratapan, Yehezkiel Daniel, Hosea Yoel, Amos Obadya Yunus, Mika Nahum Habakuk, Zebanya Hagai, Zakaria Malyakim, Kitab Perjanjian Lama, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, 2 Petrus, ketiga Yohanes, Yudas dan akhirnya Wahyu. Nah, adik-adik, sudah tahu semua ya. Nah, sekarang langsung mau buat satu proyek loh untuk Alkitab, untuk membaca Alkitab. Jadi, kan tadi ada 39 kitab Perjanjian Lama, ya, dan ada 27 kitab Perjanjian Baru. Langsung bisa nggak kita baca semuanya ini satu kitab, satu Alkitab ini? Wah, banyak kali ya. Bisa nggak ya? Bisa. Lausu sudah pernah baca Alkitab ini ya baru 2 kali full gitu ya seumur hidup. Masih sedikit itu ya. Padahal Lausu umurnya udah berapa gitu ya. Sekarang lagi baca lagi untuk ketiga kalinya. Nah, adik-adik kan masih usia muda, bacalah Alkitab sedari kita kecil, sedari kita muda. Mana tahu nanti seusia Lausu sudah bisa 10 kali baca Alkitab kan? Nah, jadi sudah bisa mengenal Tuhan melalui firman Tuhan ini. Jadi gini, siapa yang sudah mulai hari ini baca, misalnya boleh dari Kejadian atau mau dari Matius juga boleh gitu ya. Setiap hari baca. Laporkan, misalnya hari ini Kejadian 1, laporkan ke siapa? Ke Lausenya ya. Laporkan ke Lausenya masing-masing atau ke Lausenya juga boleh gitu ya.
tiap hari sampai mana, tiap hari sampai mana. Nanti kalau misalnya Lause tunggu mau 1 tahun, 2 tahun gitu ya, atau mau kalau bisa ada yang cepat berapa bulan, selesai 1 Alkitab, laporkan ke Lause mau kasih hadiah, Lause mau kasih apresiasi buat adik-adik yang sudah melakukan itu, membaca Alkitab itu full 1 Alkitab. Mau? Tertantang? Mau ya? Lause mau lihat ya, ada di antara kalian yang berhasil melakukannya. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita akan cinta untuk membaca firman-Nya setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan biarlah firman Tuhan ini yang mengubah hati kita, sikap kita, perkataan, perbuatan kita di dalam hidup ini, sehingga kita melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang menjadi dasar kita. Dari kecil firman Tuhan menjadi dasar kita hidup, sampai kita besar nanti kita akan tetap setia kepada Tuhan Yesus. Bahkan kita akan menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati orang-orang di sekitar kita. Seperti Tuhan Yesus, waktu dia di usia 12 tahun, dia sudah berkumpul bersama dengan orang-orang yang ada di bait Allah, dan bahkan dia lebih pintar, lebih bijaksana daripada para imam dan ahli Taurat. Kita pun mau seperti Tuhan Yesus ya, yang setia kepada firman Tuhan, rajin baca Alkitab, sehingga semakin hari bertambah, semakin bijaksana bertambah, semakin dikasihi Tuhan dan sesama kita, orang-orang di sekitar kita, dan juga termasuk papa mama kita. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan melakukan firman Tuhan ini dengan pertolongan Tuhan. Kita berdoa ya. Yuk kita berdoa. Bapa, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rajin baca Alkitab setiap hari. Karena melalui Alkitablah kami dapat mengenal Tuhan Yesus. Melalui Alkitablah kami punya dasar yang kuat, iman yang kuat di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami supaya kami sungguh-sungguh bisa menjadi anak Tuhan yang mempertahankan kelakuan kami bersih, mempertahankan kelakuan yang baik di dalam kehidupan kami, yaitu dengan firman Tuhan, karena kami punya dasar iman yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, tolong kami juga untuk bisa melakukan proyek ketaatan untuk baca Alkitab setiap hari dan melaporkannya kepada Lause kami, sehingga hati Tuhan Yesus senang dan kami pun boleh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Oke adik-adik semua, see you, sampai jumpa lagi minggu depan. Dah, Tuhan Yesus memberkati.